Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana untuk kabarnya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Baik, kalau hadir semua, maka untuk pembelajaran akan langsung dilanjut saja ya. Baik, untuk sekarang Bapak akan memberikan mata pembelajaran tentang IPAS yang mana untuk materinya itu tentang listrik ya. Nah, untuk listrik ini sangat banyak sekali manfaatnya terhadap kehidupan kita. Nah, pernah nggak terbenak di pikiran kalian terkait lampu lalu lintas yang terus menyala meskipun tidak ada baterai? Nah, untuk lampu lalu lintas tersebut itu menggunakan listrik ya, bukan baterai, jadi bisa menyala terus-menerus. Oke, baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada pengertian dari listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut elektron, yang mana elektron ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan arus listrik. Untuk selanjutnya, arus listrik. Nah, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air yang mengalir dalam pipa air. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Arus listrik ini juga mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber listrik, kabel, lampu, dan saklar. Adapun untuk sumber listrik, kita bisa lihat ya beberapa contoh sumber listrik. Yang pertama ada baterai, aki, dinamo, dan juga generator. Perubahan energi listrik. 1. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contohnya lampu. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi bunyi. Contohnya bel listrik, radio. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Contohnya komputer, televisi, dan handphone. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi panas. Contohnya magicom, solder, setrika, dan oven. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi gerak. Contohnya kipas angin, blender, mixer roti, dan pompa air. Untuk yang selanjutnya itu ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang dipasang secara berderet dan tidak memiliki cabang. Adapun untuk ciri-cirinya, 1. Membutuhkan sedikit komponen listrik. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Yang kedua, lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Untuk pengertiannya adalah rangkaian alat-alat listrik
yang dipasang secara sejajar dan bercabang. Untuk ciri-cirinya, membutuhkan banyak komponen listrik. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Selanjutnya ada pembangkit listrik. Kita bisa lihat satu persatu ya. Nah, gambarnya boleh dilihat. Pembangkit listrik dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber energi utamanya, seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Untuk penyaluran energi listrik, kita bisa lihat di gambar juga terjadi perubahan energi kinetik atau energi dari air bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Lanjut, energi listrik ini dinaikkan tegangannya hingga 500 volt. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan hingga 20 volt. Di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Diturunkan lagi, energi listrik disalurkan melalui trafo-trafo distribusi. Selanjutnya, listrik siap dimanfaatkan konsumen. Penggunaan listrik yang aman. 1. Periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungannya. Jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Air dapat menghantarkan arus listrik. Yang terakhir, jangan terlalu banyak menggunakan soken atau cabang listrik. Nah, ini akan bermanfaat buat kalian di kehidupan sehari-hari, yaitu cara menghemat listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Jangan meninggalkan alat elektronik dalam keadaan standby karena masih mengkonsumsi listrik. Yang ketiga, gunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang terakhir, pilih lampu yang tepat, daya, dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk sekarang coba dibagi kelompok, perbanjar atau perbarisan. Nah, kalau sudah dibagi kelompok, kita lakukan latihan ya. Yang mana latihannya itu sudah tadi kita bahas materinya. Nah, untuk latihannya boleh dilihat ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama jika sudah menjawabnya. Oke, boleh silahkan dilihat terlebih dahulu untuk gambar latihannya atau soal latihannya. Jika sudah, boleh silahkan ditulis dan jawab ya. Dan yang sudah? Oke, kalau ada yang sudah, kita langsung bahas saja. Nah, untuk rangkaian listrik seri. Untuk ciri-cirinya, itu membutuhkan sedikit komponen listrik. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Untuk selanjutnya, rangkaian listrik paralel. Nah, membutuhkan banyak komponen listrik. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Untuk lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Nah, jadi itu ya untuk pembahasan latihan tadi. Oke, sekarang silahkan ya disimpulkan untuk materi yang sudah kita bahas tadi. Silahkan untuk disimpulkan. Betul ya, bagus. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan
evaluasi secara individu. Boleh silahkan ditulis untuk soalnya. Nomor 1. Apa yang terjadi pada rangkaian listrik seri jika salah satu lampu mati? A. Semua lampu tetap menyala. B. Semua lampu mati. C. Lampu lainnya menyala lebih terang. D. Tidak ada perubahan. Silahkan ditulis. Nomor 2. Dalam rangkaian paralel, jika salah satu lampu mati, maka yang terjadi adalah A. Semua lampu mati. B. Lampu lainnya tetap menyala. C. Arus listrik terputus. D. Lampu menjadi lebih terang. Oke, untuk soal nomor 3. Komponen berikut ini yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi arus lebih adalah A. Resistor. B. Sekring atau puse. C. Baterai. D. Saklar. Untuk nomor 4. Berikut ini yang merupakan contoh penggunaan listrik dalam rangkaian paralel adalah A. Lampu yang terhubung dalam satu jalur di rumah. B. Lampu lalu lintas. C. Listrik pada sistem penerangan rumah. D. Lampu senter yang menggunakan satu baterai. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan arus listrik dalam suatu rangkaian? A. Aliran elektron dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. B. Aliran elektron dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. C. Perpindahan energi listrik dari sumber ke alat. D. Arus yang mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Oke, silakan untuk dijawab pertanyaannya. Kemungkinan untuk nomor 3 kita gugurkan saja karena itu di luar pembahasan ya. Boleh langsung diisi ya untuk nomor 1, 2, 4, dan 5. Oke, alhamdulillah untuk pembelajarannya kita sudah selesai. Sebelum ditutup untuk pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai.